Kristus Yesus bagi sahabat-sahabat pencinta gerakan Go Kitab Suci Lingkungan Kuskupan Agung Jakarta pada bulan Agustus 2021 sesuai dengan tema agenda Kuskupan yang mengajak kita melakukan gerakan konsolidasi ke dalam. Tema kali ini berjudulkan Roti dan Mana Hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Tema kali ini mengajak kita bersama-sama merefleksikan bagaimana cara, sikap, bentuk, dan juga dampak bagi kita semua setelah kita menikmati Kristus Yesus Sang Roti bagi kehidupan manusia. Marilah kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus telah Engkau utus untuk memberikan dirinya sebagai roti hidup bagi kami. Berkati kami pada pertemuan saat ini, supaya kami mampu memahami arti sesungguhnya dari roti hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Bapa yang murah hati, dalam kemurahan hati-Mu, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 41-51 merupakan bagian dari wejangan sabda Yesus setelah peristiwa mukjizat penggandaan roti bagi 5.000 orang laki-laki. Wejangan sabda ini diberikan Yesus di kota Kapernaum di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Perikop ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, ayat 41-43, mengajak kita mempelajari cara dan sikap untuk menerima sang roti dan mana hidup. Bagian kedua, ayat 44-47, mengajak kita bagaimana kita untuk menerima dan menikmati sang roti dan mana hidup. Dan bagian yang ketiga, ayat 48-51, mengajak kita untuk melihat apa dampak setelah menikmati sang roti dan mana hidup. Mari kita mulai dengan bagian pertama, ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata sungut-sungut mengajak kita mengingat kembali kejadian pada waktu pasca pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika itu, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah di depan Musa dan Harun. Mereka sangat tidak bersyukur atas sikon pasca pembebasan tersebut. Pada saat ini, mereka bersungut-sungut terhadap Yesus yang menyatakan bahwa ia adalah roti yang telah turun dari surga. Keberadaan Yesus sebagai Musa yang baru mengajak orang Yahudi untuk bebas dari sikap mereka yang lama, yaitu ketidakpercayaan dan kebebalan mereka. Ayat 42. Mereka menyangkal keberadaan Yesus. Mereka melihat Yesus secara fisikal, seorang anak tukang kayu dari Bapak Yusuf, suami Maria. Mereka mencemooh statusnya. Orang Yahudi picik terhadap Yesus. Mereka tidak tahu bahwa yang di depan mereka adalah seorang sosok surgawi yang telah turun dari tempatnya semula. Yesus yang telah merendahkan dirinya turun dari surga ke bumi agar semua orang yang percaya di dalam namanya diangkat menjadi anak-anak Allah.
Pada ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Ayat ini mengingatkan kejadian pada Keluaran 16 ayat 7. Ketika itu bangsa Israel bersungut-sungut kembali kepada Allah, dan Allah mendengar sungut-sungut mereka dan memberikan jawab terhadap sungut-sungut tersebut. Pada pagi hari ia mengirimkan embun yang berubah menjadi roti, dan sore hari ia mengirimkan berduyun-duyun burung puruh yang menjadi makanan daging mereka. Saat ini, Yesus pun menekankan dan melarang keras, jangan bersungut-sungut. Karena ini adalah cerminan sikap tidak percaya dan tidak bersyukur terhadap Allah dan juga terhadap tindakannya, yaitu yang mengirimkan Yesus turun dari surga sebagai perwakilan surga dibawa ke bumi melalui diri Yesus. Pada bagian pertama ini, kita bersama diajak untuk merefleksikan iman kita. Bagaimana sikap saya terhadap keberadaan Yesus dalam hidup keseharian, bagi gereja, bagi sesama dan dunia? Niat dan wujudkanlah satu tindakan nyata sebagai bukti sebagai anak-anak Allah. Mari kita lanjutkan dengan bagian kedua. Pada bagian kedua, ayat 44 sampai dengan 47. Di sini Yesus memberi petunjuk sikap untuk menanggapi kedatangannya. Ada 3 poin yang dapat kita tarik dari ayat-ayat ini. Pertama, ayat 44 ditarik. Tidak semua orang dapat mendatangi Yesus jika ia tidak ditarik oleh Allah. Dahulu, Musa turun dari Gunung Sinai membawa hukum Taurat, dan Yesus turun dari surga membawa kasih karunia dan kebenaran. Sehingga setiap orang yang hendak datang kepada Yesus harus membawa, melanjutkan, dan juga mengikat dirinya di dalam kasih karunia dan kebenaran sejak awal sampai dengan akhir masa hidup panggilannya. Seperti Allah yang mengasihi kita, manusia, sepanjang segala abad. Poin yang kedua, ayat 45 sampai dengan 46. Diajar dan melihat. Allah mengajar semua orang untuk menjadi murid Tuhan. Ada tuntutan untuk menjadi seorang murid. Semua orang yang hendak datang kepada Yesus, ia telah mendengar dan juga ia terbuka menerima atas apa yang telah didengarnya. Sebagai murid Tuhan, kita dapat melihat secara langsung Bapa melalui Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Poin yang ketiga, percaya. Iman timbul dari pendengaran. Seperti kutipan dari Roma bab 10 ayat 17. Di sini Yesus menekankan untuk sungguh-sungguh percaya penuh dengan iman. Dengan cara kita harus belajar, mengenal, mengingat, memahami, meniru, dan juga merasakan betapa besar kuat kuasanya ketika kita percaya kepada Sang Firman yang turun dari surga, yang akan berbuahkan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Pada sesi bagian kedua ini, mari kita merefleksikan iman kita
dengan pertanyaan, apa tindakan dan wujud nyata saya menyikapi undangan dari Yesus, Sang Roti Surgawi, firman kehidupan ini? Pada bagian ketiga, ayat 48 sampai dengan 51, di sini bersama-sama kita akan melihat dampak setelah menikmati sang roti dan mana hidup. 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah roti hidup. Pada ayat 48 dan 51, pengulangan roti hidup menekankan bahwa kita perlu sadar pentingnya menyadari Yesus adalah roti hidup. Pada Keluaran bab 16 ayat 15, dahulu bangsa Israel makan mana yang disediakan oleh Allah. Dan ketika lekang oleh waktu, mana tersebut berulat dan berbau busuk. Dan setiap pribadi yang memakannya tetap mati ketika saatnya tiba. Yesus adalah mana hidup. Ia tidak lekang oleh waktu. Ia wangi semerbak, siap santap, dan juga berguna menghidupi sampai kehidupan kekal. Ajakan Yesus pada ayat 50, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ketika kita bersatu memakan mana hidup tersebut yang merupakan arti ganda mana dengan daging Yesus, maka kita juga secara otomatis makan makanan Yesus. Apakah makanan Yesus? Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga ketika kita makan daging Yesus, secara otomatis kita bersatu di dalam Yesus dengan segala kegerakannya. Daging yang Yesus berikan untuk kehidupan dunia tidak lekang oleh waktu. Dan bersama Yesus, kita diberi pilihan. Relakah kita untuk terus-menerus melakukan tindakan dan pekerjaan Allah, sehingga terciptalah kehidupan surgawi di bumi ini dari setiap pribadi yang telah memakan dagingnya. Biarlah kita menjadi bukti kebesaran Allah di dunia ini. Pada bagian ketiga ini, mari kita merefleksikan iman kita dengan pertanyaan, siap sedia dan relakah saya mewujudkan datangnya kerajaan surga di bumi ini? Niatkanlah pernyataan Anda di dalam keseharianmu. Dan menutup acara kegiatan Gokil Agustus 2021 ini, marilah bersama-sama kita mendaraskan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas nasihat-Mu bagi kami. Tumbuhkanlah sikap beriman kami, dipenuhi syukur sebagai anak Allah. Layakkanlah kami melalui sikap, tindakan kata dan aksi, sehingga mampu membawa indahnya kehidupan surgawi di bumi ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, bimbinglah agar kami siap, rela, setia menjalankan hidup bersama kegerakan-Mu. Semoga dengan berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus Putra, dan tuntunan tangan Roh Kudus, memampukan kami semua menjadi roti hidup seperti Kristus, bagi dan di dalam dunia saat ini. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya.